Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi bersama Bu Oka. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi fikih kelas 3, yaitu tentang puasa Ramadan. Di sini siapa yang puasanya sudah penuh? Semoga semuanya bisa tetap istiqomah untuk menjalankan puasa sampai maghrib ya. Anak-anakku semuanya, untuk materi kita tentang puasa Ramadan, perhatikan baik-baik ya. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab as-siyam atau as-saum, yang artinya menahan diri. Namun secara istilah, puasa itu berarti menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi, puasa Ramadan itu adalah puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balik. Walaupun mungkin belum balik, tapi tetap harus dibiasakan untuk berpuasa sejak kecil ya. Jadi ketika kita sudah balik, itu sudah tidak kaget lagi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sementara barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja dan tanpa sebab tertentu, maka ia berdosa. Selanjutnya, kita akan membahas ketentuan tentang puasa Ramadan. Yang pertama yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Setelah itu, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas bagi yang sudah balik ya. Dan yang keempat yaitu tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi kita berpuasa hanya di hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat yaitu mampu untuk berpuasa. Ketentuan yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Niat puasa itu dilakukan pada malam hari sampai sebelum terbit fajar. Biasanya kita niat puasa itu setelah sholat tarawih bersama-sama di masjid biasanya ya. Tapi kalau misalkan malam harinya belum sempat untuk niat berpuasa, kita boleh berniat puasa pagi harinya sebelum terbit fajar. Jadi ketika kita sahur itu masih boleh kita mengucapkan niat puasa. Lalu yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun niat puasa, bacaannya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah amalan sunnah di bulan Ramadan. Ada beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu mengakhirkan makan sahur ya. Jadi sahurnya di waktu-waktu akhir menjelang imsak. Lalu yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Ketika waktunya berbuka puasa, kita disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka puasa.
Dan yang selanjutnya tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Yang keempat, sholat tarawih dan sholat sunnah lainnya. Yang selanjutnya bersedekah. Salah satunya bisa termasuk memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa ya. Setelah itu iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya itu perbanyak berdoa, karena insya Allah doa di bulan Ramadan itu lebih makbul ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Adapun doa untuk berbuka puasa yaitu sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam berpuasa juga ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya anak-anak. Di antaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja, lalu muntah dengan sengaja, keluar darah haid, nifas, atau keluar air mani, terus hilang akal atau gila ya. Setelah itu berhubungan suami istri bagi yang sudah mempunyai suami atau istri. Dan yang terakhir yaitu murtad atau berpindah agama, keluar dari agama Islam. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain itu, ada juga orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Lalu yang kedua yaitu orang yang sakit. Jadi dengan sakitnya itu orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga yaitu wanita yang sedang haid dan nifas. Dan yang keempat, orang tua yang sudah renta sehingga tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Dan yang terakhir yaitu wanita hamil dan menyusui. Namun untuk orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa tersebut juga harus menggantinya ya anak-anak. Cara menggantinya yaitu sebagai berikut. Untuk orang yang tadi boleh tidak berpuasa tersebut, menggantinya dengan cara membayar fidyah atau mengqadha puasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Dengan ketentuan, lihat tabel berikut ya. Untuk anak kecil dan gila yang tidak disengaja itu tidak diharuskan untuk mengqadha atau membayar fidyah. Lalu untuk orang yang gila dengan disengaja dan orang yang sakit namun ada harapan sembuh, itu harus mengganti puasanya dengan cara mengqadha, yaitu melakukan puasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Lalu untuk orang yang sakit namun tidak ada harapan sembuh, dan untuk orang yang sudah sangat tua atau renta tadi, itu boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah memberi makan orang yang kurang mampu, seperti takaran makan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu musafir atau orang yang sedang bepergian jauh, dan orang yang hamil dan menyusui, haid dan nifas itu harus menggantinya dengan mengqadha puasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Namun ada ketentuan untuk ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya, dengan keselamatan bayinya, itu boleh dengan cara mengqadha atau membayar fidyah. Jadi seperti itu ketentuan untuk qadha atau fidyah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu hikmah puasa Ramadan. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berpuasa Ramadan. Di antaranya yaitu
sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa yang telah lalu, menjaga kesehatan badan, menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan maksiat, melatih diri dari perbuatan buruk dan maksiat, dan yang terakhir yaitu memperoleh syafaat di hari kiamat kelak. Itulah beberapa hikmah ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anak, sekian materi kita tentang puasa Ramadan kali ini ya. Sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.